Hai, kita Eke Debbie, Eke Elman, RT5 dari Studio Paris, Delman Go, Debbie dan Elman Bergo. Yes, kita kembali lagi di Ceriwis, yo. Enak aja, beda. No. Kalau di Ceriwis itu perempuan sama laki. Iya, ini nggak bisa dua-duanya laki ya, Di Nek. sini bere sama lekong. Apa kabar? Ya ampun. Kita masih di kita mau buka dulu boleh nggak? Oh, boleh. Buka dulu. Ya kita lagi di zaman jauh. Aku dari Satian. Agika Emansipasi, Indi Barnes. Saya di bareng. Oh Saya Indra Bekti. Iya. Jauh. Hari ini kita kedatangan di Mayus, heboh banget ya sayang. Aduh, ini Anda. Ini dari nama programnya mereka Delmandol. Oh iya benar. Delman Go. Oh, Delman Go. Delman Go. Aduh maaf ya kupra udah dol lipat. Dodo lipat. Ini apa kita di mana sih? Lagi di mana sih ini tepatnya? Kita Lagi lagi kita jadi di Mayus, Oh. makanan vegan yang sehat ada di Kemang Timer. Oh, jadi so ini good. vegan loh Bekti. Iya, vegan. Ini cocok Nggak, banget. no animal killing. Ini apa aja ada dagingnya? Ini rebung gila. Oh, rebung. Kan kayak buat dibikin di lumpia Semarang itu. Endul ya. Apa sih kabarnya? Endul lah gretong. Apa sih kabarnya? Aduh, Baygon. baygon. Bener nggak tuh? Bayam boleh. Ya, Oh, bayam masuk boleh. produk. Masuk produk. Baygon, bayem, bye love, boleh lebos. boleh lebos semuanya. semua. Aduh, Udah. meskipun agak reportase ya. Agak reportase lah ya. Karena ini bahasa yang harus dilestarikan Ah. dan banyak verbnya. Verb 1, verb 2, verb 3, Iya. verb 4 sampai verb 17. Iya. Bahasa Inggris cuma sampai 3 kali. Bahasa Inggris aja sampai 3. Tapi kalau ini semuanya sampai verbnya banyak. Banyak. Lihat loh, kaktus aja nggak terima. sampai layu ya nih. Sampai gelombang kiri. Sampai gelombang kanan. Ke kiri lagi, ke kanan lagi. Kita sini mau ngapain sih? Ngobrol. Oh. Ngobrol. Ngobrol. Ngobrol Jadi apa? Eka mawar tanjakan sama Ye berdua. Kalau Iya. Eka sih sebenarnya Udah tawares, Udah pasti. tawares. Karena kita berangkat bareng kan. Cuman kan banyak anak onda. Anak-anak. Jadi kepala gue tuh anak koda menuju anak koda loh, Bu. Ternyata atau enggak ani-ani ya. Ani-ani. Jadi Enong-enong. enong-enong. Ada lagi enong-enong. Enong tuh bukannya enak ya? Enak ya, Bo. Endul itu kan. Aduh. Iya. Ini enong biasanya enong dah nih. Tergantung. Emang ini kayak bahasa gimana? Mandarin tergantung iya. shantiaonya, tergantung aksennya. Si Endang udah sama si Endang. Jungko Shoma. 真的，真的。你会说中文吗？我爱你，我爱你，我爱你一千倍。 Ih, ngomong kotor, ih, ngomong kotor. Bukan. Lanjut, silakan Lanjut. Mak Kite. Oke. Jadi kita ngobras nih. Ya. Ya, kan Desi juga kurang lebihnya tinta tawuran ya, Say. Tawuran, Eka mah grew up dengan Ceriwis. Eka bisa gini, yang salahin dia. Ya. Untung lu nggak netes ya begitu. Maksudnya pecahnya dari dulu kan. Iya, benar. Ayo cerita. Iya, cerita. Indra dulu kali. Ya, Oh, apa betul, ya ya, dulu betul. ya dulu. Ayo, Suita. Cerita. Oh, pada first ya. Pada first. Gua tahu. Lo Iya, dulu iya. penyiar. Ya. Penyiar Sebelumnya. pertama kali, pokoknya ini kalau mau diurut-urut ya, Bo. Mungkin multatul pengennya bilang Google aja gitu ya. Wikipedia aja, Iya kan. Tapi pada intinya sebentar, itu ibu nelfon siapa sih? Temennya ada yang nelfon sini enggak ya? Tapi nelfon enggak diangkat-angkat, kasihan kan ya, Bo. Iya, jadi kalau dulu tuh sebetulnya background Akik itu sebetulnya sekolah sekretaris. Kenapa? Karena di keluarga gua tuh ada tante gue yang memang udah jadi sekretaris Dan sukses senior.
senior sih. Iyalah pokoknya gitu ya. Iya, pada masanya. Ya pada iya. masanya gue lihat pokoknya kerjaannya 9 to 5 jam 9 sampai jam 5 dan after itu dia selesai terus tiap setahun 2 kali dia pasti ada break untuk bisa keluar negeri jalan-jalan juga gini. Ih kok jadi sekretaris enak banget gitu ya. Kayak cuman kerjanya cuman datang ke kantor dan juga cuman nggak terlalu banyak kerjaan masih bisa lunch sama kita. Setiap pulang jam 4 jam 5 dia udah pulang. Terus nanti akhir tengah bulan dia pergi ke luar negeri. Akhir tahun dia pergi ke luar negeri. Jadi gue pikir tajir nih jadi sekretaris. Jadi mawar jadi sekretaris. Udah gitu kan sekolah juga nggak lama. Iya, Cuman iya. 3 bulan Iya, kan iya, gitu. iya. Jadi gue pikir gue ambil deh. Harusnya sekolah nih gue ambil sekolah sekretaris. Gue tuh lupa. Kalau di sekolah sekretaris itu isinya perempuan semua. Ya kan juga pere. Enggak. Iya, pere. Tapi kan gue gak suka lihat paha, Bo. Oh iya benar. Makanya lihat apa? Oh, atasnya. Hatinya. Iya, Hatinya paha. Ke paha atasnya. Iya. Jadi pas gue di sini jebret. Anjir. Hatinya tuh harta dan Yes, mom, you're right. Harta, Bahasa iya. titiknya di tit. Pokoknya harta dan cicit, cuit, cicit, borok. Iya benar. Jadi saat itu gue pas duduk, Ini endol gila banget nggak loh ada ya. gitu. Maaf ya, bawa orang kampung. Iya banget sih Bukti. Kita udah keluar negeri loh Bukti. Aku udah. Iya. Tapi ini nggak bisa ditolak lagi, Bu. Perasaan ke setiap restoran mana kalau dapat makanan lo bilangnya sama, Bu. terus. Iya. Dibahas dong, nih lapnya kan mulutnya di sini dibahas dong, lagi kelawar. Bodo amat, bodo amat. Ini pedes. Ya. Ini kan keringetan. Ya. Ya kirain gue gini maksudnya emang pedes juga. Oh. Tapi emang bener, lu yang salah. Oke, boleh saya terus? Silakan Bu, silakan. Enak ya yang sutradaranya makan. Syuting mekong, itu mekong endul Anda. Kita doang yang bebuin nih. Makan deh tuh mentainya. Ya, terus udah gitu ya mak sekolah terus akhirnya gue telepon mama Betty dong, gue bilang gini, Mam, aduh kayaknya aku nggak mau sekolah sekretaris. Bosnia. Bosen. Kenapa? Karena kata terus duduk di kelas kan di kampus tuh di keluar tuh begitu. Belajar steno dong. Bukan lagi mah. Steno. Bener nggak tahu deh, iya. Ada. Jadi Nggak ada. tahu. Ada sosteno ngana ya. Steno. Itu steno. Ya ada tuh huruf mesti cepet, Cepet, stenograf apa, pokoknya. Oh. Terus kayak gitu. Jadi turunannya Morse. Morse. Iya betul. Steno. Iya. Mesti juga leren-leren. Mesti Ler lah, harus udah bagian dari mata cool. Iya. Terus udah gitu jadi akhirnya wah ini udah mana gak ada kecengan di kampus. Gue juga Karena dodol cewek ya. semua. Kenapa gue ngambil itu sekolah sekretaris? Kalau sekolah sekretaris ada lakinya itu mesti dipertanyakan kampus itu. Nah, ya, iya. Pasti lakinya kayak kita juga. Iya, kan kok udah bisa diizinkan gitu. Tapi Iya. akhirnya gue harus bertanggung jawab karena gue telepon nyokap, gue bilang, Mam, ini bosen, gue bilang gitu. Terus nyokap bilang, heh, lu pikir? Ya, lu pikir? Gue bilang, mau enak-enak mau sekolah di mana aja mama izinin. Tapi kalau sekali lu udah ambil selesaikan. Aku merasa seperti ada di neraka. Kayak Walaupun bisa cuma 3 siapa tuh ya? bulan, berapa sih? 3 tahun dong. Kok 3 bulan gue cuma kursus. Tadi soalnya Penny bilang 3 bulan. Masa sih? Iya. Oh enggak. enggak ya. Itu seperti gue ambil kursus jahit Julin aja ya. Ya, drinkin dulu, Cheers. Oke ya, kembali kita tegak dulu baru ini ya. Iya benar. Terus udah selesai, akhirnya 3 tahun itu berjalan. Terus bokap bilang, aduh biar kembali lengkap profesi sekretarisnya 3 tahun itu serasa 3 abad, Bo. Aduh, gak ada bangga-bangganya juga, bangga sih. Maksudnya akhirnya pakai toga ya, ada fotonya. Cuman sekretaris gitu. Ya bukan mengenyampingkan profesi sekretaris, cuman kok kayak gue Bukan ngerasa it's not yourself it's aja not ya. myself gitu. Jadi kayak bukan it's not me gitu basically. Sebenarnya waktu di lulus SMA, gue diterima di Unpar. Gue diterima di Unpar, tapi gue ngambil Ambil apa tuh waktu itu? FISIP. Itu harusnya kan iya jadinya ibu-ibu Tahu di nggak bawah. kenapa? Karena itu kan lama jenjang sekolah, jadi gue pikir aduh gue males banget deh. Iya. Kelamaan gue nggak mau deh, gue bilang. Udah akhirnya si Dudul ini ambil sekretaris. Karena pengen buru-buru jadi tante gue itu, si tante Ida yang sekarang udah retire tapi dia sukses gitu. Jadi gue pikir wah apa jangan-jangan semua sekretaris seperti itu? Ternyata tentu tidak ya. Semua bermula dari awaludin. Ada basicnya, ada basement. Ada process. Iya, ada pro to the ses gitu. Oh, Ada prostatnya. Beda. Proses cepet sembuh Masa ya. gaul. Bukan prostat dong. proses, Iya. prostat. Oh, prostat jadi turbo ya.
Nah lanjut terus udah gitu akhirnya kata bokap gini, ya udah selesai sekolah sekretaris, udah deh biar lebih lengkap lagi nih ilmu lo nih ya gitu. Jadi pada saat kerja ada pride-nya yang lebih beda, disekolahin lah ke Singapura sekolah bisnis. Wow, aku bergaul. Singapura bergaul. Bergaul, ya puji Tuhan sih selesai. Tapi akhirnya gue bilang, ini boleh terusin lagi nggak? Enggak, lu pulang. Kayaknya emak gue udah tahu deh, kayaknya hawa-hawa najisan terjadi. Ada pacar di sana tadi. Udah nggak usah dibahas. Ada pacar? Pacar nggak? Adin tadi Adin. Sampai disuruh pindah apartemen. Udah kokoh. Oh no. Buleleng. No, itu nggak syukur ya, takut gedong. Maksudnya takut badannya besar, Bo. Karena mungkin gedong banyak pengeluaran juga. Badannya besar, tapi aneh kakinya kecil. Lebih aneh binatang panjang. Kok binatang panjang? Lebih aneh lehernya panjang, kakinya pendek. Itulah. Berarti tunggu, garis besarnya berarti ya di Singapura bangor ya, say? Enggak, sebenarnya aku nggak bilang begitu. Kayak kucing gue, ini kucing bangor, kucing ya Oh, dulu. darong. Ya tapi maksudnya ya namanya juga anak muda gitu ya. Kan punya anak-anak. Iya gitu. Ya lah. Terus akhirnya nggak banyak. Udah lu pulang udah selesai. Nah pada saat pulang itu terus mulai kerja lah gitu. Karena nyokap bilang kamu udah mulai bisa sendiri, dalam arti kata udah punya bekal kan, udah kuliah udah segala macam, coba kuliah. Udah bisa kerja gitu loh, kerja. Terus pertama kali kerja itu di Gems, tempatnya Oh iya. Tempat ini alat kelas bisnis. ya tapi bukan jadi waitersnya ya Kak. Jenis Panglima Polip. Iya. Tergonta. Jadi di situ kan dia punya kayak PH-nya gitu tuh buat bikin Kerja boleh bikin. Oh iya iya. Makanya tuh ada berantem Bu. Iya. Nah, terus kerja di situ di bagian facilities. Jadi di situ tuh bagian kalau ada dulu tuh kalau orang bikin iklan baik di pokoknya buat TVC, buat iklan TV segala macem, mereka kan bikin di apa disimpan di video cam gitu. Nanti aku tuh bagian kayak mengarsipkan atau apa sih lah namanya? Dokumentasikan. Ya gitu. pokoknya ada filing filing, segala macam filing. juga. Terus again and again nama tengah aku kan Bosnia. Nah, Kok gini-gini aja ya kerjaan gue. Di situ pertama kali gue lihat ada Glenn Show di situ. Terus kita ngobrol sama Om Peter segala macam. Terus dia nanya, "Ini mau kerja di sini kamu mau kemana habis dari sini?" Terus gue bilang, "Aduh, gue nggak tahu deh, kok kayaknya nggak terlalu menyenangkan kerja start kok kayaknya nggak ada tantangannya gitu." Di saat yang bersamaan temen gue bilang di ada Hard Rock FM, dia baru buka. Terus gue gini, Hard Rock FM, setahu gue kan kafe ya, Hard Rock Cafe kan ya Mak? Enggak, ini baru banget, dia baru launching. Lu ngelamar lagi ke sana sebagai apa? Temen gue bilang sebagai penyiar. Enggak, karena gue emang nggak mau jadi penyiar. Gak mau jadi Ertong ya Nek? Nah, beda sama sebelah gue. Kalau bayi baru lahir kan, gitu. Kalau sebelah gue baru lahir, Susi gitu. gitu. Aku bahagia. Udah, akhirnya, oh Tuhan, ada yang ngegergaji ya Mak? lagi bikin. Oh iya, kan. Terus udah gitu sampai akhirnya Jangan disembunyi dong. dan mama itu bukan beda bikin kopi Belum kurban nih, belum kurban. sabar. Kalau kita orangnya sabar-sabar ya. Iya, Dan sampai akhirnya udah, terus akhirnya gue cobalah melamar ke daripada stuck gini-gini aja kerjaan hampir setahun soalnya di James Post Office itu. Terus bukan kantor pos ya Pak. Bukan. Terus sampai akhirnya gue coba melamar. Masuk apply seperti biasa, pokoknya gue memulai semuanya tuh start from zero banget. Jadi I really know hidup tuh seperti apa gitu maksudnya. Jadi oh ya perjuangan bahwa cari kerja, kita menikmati uang sendiri itu seperti apa. Ke rumah tangga nggak aman ya juga ya. Lagi berantem ya, Bang. Akhirnya udah apply, sudah gitu. Ya puji Tuhan di saat itu keterima dalam arti kan dipanggil HRD buat datang ke kantor. Di situ tuh gue duduk ya di lobby Hard Rock FM, gue liat tuh Erwin Parengkuan temen kita, Erwin Parengkuan kutuk-kutuk, tapi dia menyapa karena mungkin Manado kali ya gitu. Erwin Parengkuan, terus almarhum Indra Safera, Mutia Kasim. Memang waktu dulu gue denger Mutia Kasim kan memang di radio ya, karena gue cuma gini, ini perempuan apa ya? Suaranya enak tapi gue nggak suka dengerin radio. Cuman gara-gara denger nih orang ngomong, kok gue jadi pengen tahu. Gue jadi pengen tahu apa yang dia sampaikan gitu. Terus kok pada saat dia cerita, gue kayak punya bayangan, kayak punya teater main. Oh ya dia cerita nih ada satu tempat yang baru, kita mesti ke sana. Kok ajakannya menarik. Terus gue cuma gini,
Sebenarnya dia kayak orang gila yang ngomong sendiri di radio, tapi kok menarik ya menurut gue. Gue mulai dengerin. Sampai akhirnya pada saat gue ke Hard Rock FM, terus gue liat perempuan ini lewat, gue bilang, gila ini anak perempuan yang namanya Mutia Kasimiti, gila gue ngefans banget. Saat itu tuh gue udah gini, gila nih perempuan gila ya, kecil, keren, pinter, gue cuma gitu. I wanna be like her gitu istilahnya gitu, maksudnya ya hebat ini perempuannya hebat aja gitu. Udah masuklah gue ke Hard Rock FM. Masuk keterima. nih, Iya keterima. Sebagai penyiar. Dites dulu nggak waktu itu? Enggak penyiar, karena kan gue apply-nya bukan sebagai penyiar. Oh, oke. Jadi karena gue background di Singapura, gue background terakhir bisnis gitu, jadi gue apply-nya as a marketing lah gitu. Starting from AE lah ya, account executive. Udah, pas udah lamar, diterima, udah lalalala, HRD segala macam, udah masuk hari pertama, jebret. Hari Senin gue kerja, ngok hai hai Mukas, hai almarhum Indra Safera satu, hai Erwin, hai segala macam, udah duduk jebret. Oke. Bekerja sebagai marketing ini hari pertama. Tanya dong sama gue, berapa lama gue sangat mencintai pekerjaan gue sebagai marketing di Hard Rock FM. Menurut lo berapa lama? 3 tahun. 3 tahun, good. Lo? Setahun deh. Setahun. Lo? Kan nggak tahu Bu. Iya benar. Kenapa? Lo semua hebat-hebat. Kenapa? Tapi yang lebih hebat itu gue, karena gue bertahan jadi marketing cuma 5 hari. Terus jadi apa dong? Tunggu dulu, cuma 5 dari Senin sampai Jumat. Kenapa? Karena waktu hari Senin gue kerja itu, gue harus bisa mengatur semua schedule orang-orang gitu ya. Yang ada si ini kembali ke sini schedule-nya. Jadi pas hari Senin itu mereka datang ngomong gini, sebenarnya gue harusnya kerja di mana sih, Ndi? Mesti kemana nih gue? Kenapa Mas? Enggak, soalnya gue mesti ke Matahari, tapi kok kenapa di sana kata schedule gue besok? Nggak salah dong. Pasti. Salah lo manage-nya. Iya, gue bilang, oh salah ya Mas, iya, udah besok juga gitu lagi. Akhirnya hari Jumat gue nemuin Mutia Kasim, gue bilang gini, Mak, gue cabut aja ya. Gue bilang gue kagak demen jadi marketing. Oh, sebelum jadi marketing, sebelum sampai ke hari Jumat, hari kesekian, Mutia nyuruh gue untuk lo ke tempat klien, bikin program. Bukan goblok, gue enggak. Cuman gue nggak suka aja gitu ya. Jadi pas gue datang, orang udah ngomong gini, dari mana Indi? Dari Hard Rock FM. Hah? Hard Rock FM? Hah, apaan tuh gitu? Gue bete, gue tinggalin orangnya. Gue nggak suka. Gue bilang, lo diremehin, lo nggak suka. Iya, gue nggak suka. Ngajar ya. Iya, gue cari orangnya apa sekarang? Sebut aja namanya nggak Gue apa-apa. lupa. Saya mau bikin program nih dengan Hard Rock FM. Ya udah Bapak bikin aja, gue bilang gitu. Terus ya pokoknya perjalanan marketing itu cuma 5 hari, karena gue bilang gue nggak demen jadi marketing. Si Mutia gini, hah? Semua orang pada pengen jadi marketing di sini, cuman lo yang pengen cabut. Nggak, gue nggak ngerasa demen aja sama kerjaan itu gitu ya. Ya udah, tunggu kata Mutia. Background lo kan sempat sekretaris nih. Lo coba ya kerjaannya Senin depan. Aduh, gue bilang itu pekerjaan yang gue pengen nggak pengen kerjain gitu loh. Tapi kan background lo ini, ya gue salah Mak. Gue bilang gitu. Ya udah, lo masuk di hari Senin. Nah itu kejadian yang kebulak-balik schedule orang tuh. Jadi sekretaris itu. Jadi sekretaris itu. Itu juga cuma 5 hari. Oh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu juga pikir gini, aduh kok gue kayaknya useless ya. Gue ngerasa gitu. Gue nggak mau gaji buta. Gue nggak mau juga perusahaan mempekerjakan orang yang sepertinya nggak ngerti kerjaannya apa gitu. Bukan goblok ya, cuma kayaknya nggak ngerti gitu. Akhirnya gue gini, Mak, gue cabut aja ya. Gue bilang gitu. Kenapa? Kata Mutia, gue kayaknya nggak ngerasa serak aja kerja di kerjaan ini. Bukan gue nggak ngehargain posisi yang udah lo kasih, cuma kayaknya gue cabut aja. Gue mau kawin aja deh. Terus ngomong gitu, kawin sama siapa lu? Nggak tahu. Ya pokoknya tuh alasan gue buat cabut. Tahu Mutia ngomong gini, bentar. Nggak tahu kenapa kayaknya Mutia itu emang dia tuh brilian banget ya. Dia tuh selalu bisa ngelihat. Kayaknya ada orang-orang tertentu yang di mata dia, lu tuh sebenarnya capable dengan satu bidang, cuman mungkin lu belum tahu gitu. Belum keasah atau mungkin. Atau ya gue sendiri belum menyadari bahwa gue punya kemampuan itu. Sampai akhirnya Mutia bilang gini, tunggu lu jangan pulang deh. Ini ada skrip, dia suruh sekretarisnya bikin tuh Mbak Mila bikin skrip, lu baca sama Erwin berduaan di studio. Sama Erwin hari pertama. Ada putih-putih ya? Enggak. Bo. Nggak ada. Giginya putih. Sampai enak ya nge-vape ya, ngobrol ya. Nggak, itu ada orang lewat. Terus udah sampai akhirnya gue bikin, pokoknya cuma 15 menit pas si rekaman itu jadi, Mutia ngobrol sama Erwin, terus gue dipanggil. Lo jangan balik dulu. Itu hari Jumat dimana gue minta resign dari sekretaris di situ. Lo jangan balik dulu. Hari Senin lo balik sini, mau ngapain? Gue bilang gitu. Lo balik sini temenin Erwin siaran. Hah?
gue nggak mau siaran, gila lo, gue bilang ini perempuan aneh ya kata Mutia. Kenapa gue mesti siaran? Iya soalnya saat itu morning show-nya tuh Sarah Sechan dengan Erwin Parengkuan. Sarah Sechan mesti ke Singapura jadi VJ MTV. Jadi kan automatically partnernya Erwin nggak ada kan? Harus cari orang. Harus cari orang. Memang di saat itu gonta-ganti tuh ada Tamara Geraldine, Tamara Blesinski, semua digonta-ganti. Mungkin nggak ada yang mantep lah ya, jadi masih gonta-ganti. Tahu-tahu hari Senin Mutia bilang lo harus datang hari Senin. Gue ngerasa gini, gue tuh kan orangnya morning person Mak. Jadi kalau segala sesuatu pekerjaan yang dimulai di pagi hari, gue tuh happy. Jadi yang gue lihat adalah gue disuruh datang pagi doang. Gue datang tuh hari Senin pagi Mak. Makanya datang juga makanannya. Nah terus udah gitu di hari Senin itu gue akhirnya digelondongin gitu aja siaran sama Erwin Parengkuan. Itu udah langsung live apa coba dulu? Gue dulu? mau nanya, bacot lo emang udah kayak gini dari dulu? Begini Mak. Udah bacot lo. Pantesan. Jadi mungkin Mukas jadi liatnya begitu ya. Mungkin kali. Jadi gue hari pertama masuk itu gue udah main sama Mukas. Udah diajak makan siang, udah terus sama anak-anak yang lain pada lu anak baru tapi kok udah bisa ya? Kan gue cuma diajak, gue nggak ngerti gitu. Udah main sama Indra Safera, udah sama Mutia Kasim, ya tiap weekend gue digotong harus ikut segala macem, pokoknya bergaul sama mereka. Jadi gue ngerasa menyenangkan gitu ya, kalau anak sekarang bilangnya di circle ya, Terus udah gitu sampai akhirnya di hari Senin itu gue coba siaran, nothing tulus aja gitu, gue ketawa-tawa segala macem. Terus pas gue hari Senin selesai siaran, gue bilang gini, udah ya Mak, gue selesai. Enggak, besok lu siaran lagi. Hari Selasa, sampai hari Jumat tuh begitu terus Mak, di 5 hari itu tuh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di hari Jumat, pas gue mau balik, astagfirullahaladzim. Ini tetangga sebelah mau cerai kali ya? Kayaknya begitu say. Cuca. Makasih ya Beb. Makasih Besti. Makasih Besti Tilarson. Berarti ya nih. Terus sampai udah gitu di hari Jumat itu Toto Mutia manggil gua ke ruangannya, gue inget banget ada 2 lembar kontrak disodorin ke muka gue, cuma ngomongin lo jangan balik, lo tantangan nih salah satu. Pas gue liat yang satu sekretaris, yang satu penyiar. Terus cuma gini, Mak, gue nggak mau ambil dua-duanya. Tanda tangan nggak? Tanda tangan aja kalau udah gonggong kan pegangan tinggi. Gue nggak mau Mak. Jangan lu pikirin udah 5 menit. Akhirnya gue cuma telepon nyokap gue, Mama Betty. Banget gue. Masa gue sedih banget. Nah ini baru salah. Sorry aku pipis ya. Udah akhirnya gue telepon nyokap, terus kata nyokap, pilih pekerjaan yang hati kamu senang. Itu doang yang gue inget. Jadi kalau lu kerja dengan hati lu senang, berarti lu mencintai kerjaan itu. Kalau sekretaris kan gue muntah ya Mak, meskipun itu background sekolah gue. Tapi lo menikmati nggak siaran selama 5 hari itu? Menikmati bener. Akhirnya gue bilang, kalau disodorin 2 kontrak itu ya gue yang menikmati ya yang siaran itu. Akhirnya gue tanda tangan, puji Tuhan setelah gue tanda tangan, akhirnya gue menjadi Indie Bareng sampai detik ini. Tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Berapa tahun ya jadinya penyiar? Pokoknya gue siaran dimulai dari tahun 97 sampai Lambat loh. lama Mak, lama banget itu, lama. Sampai akhirnya gitu. sampai akhirnya ditawarin Ceriwis ini. Iya, tahun 2002. 2003. 2003 akhir, ya 2003 akhir di bulan November gue ditelepon sama Richard Buntario. Terus gue tanya, Di, lo ngapain? Lagi nyusuin. Oh, udah ada Ani. Udah ada. Biasanya kali Lara. Udah. Jadi penyiar. Jodoh gue pun itu sahabatnya Mutia Kasim. Iya, Jadi hidup gue tuh emang dari Mutia. Gue lagi nyusuin, mau video call gitu. Kan nggak mungkin kan gue kasih video call. Sekarang video call, ada tutorialnya. Terus gini, lo kalau baru punya anak gini masih bisa kerja nggak? Ya masih lah, gue bilang. Gue ada tawaran nih di Trans TV nih. Lo kerja, lo jadi ada tawaran talk show, lo berdua. Yang gue inget waktu itu Richard belum nyebutin nama seseorang. Dia cuma bilang, pokoknya lu ntar ditandemin sama Brondong lah satu. Cenat-cenut dong kalau lagi nyusahin. Maksudnya gini. Maksudnya Dutrek. Iya, bukan Dutrek. gue tuh oke, gue bilang gitu. Tiap hari bisa, gue bilang gitu. Ntar gue mompa dulu buat anak gue, ntar gue kerja, oke. Setelah beberapa hari kemudian, gue dihubungin sama Kiki, sama Trans TV, gue dikasih tahu bahwa partner gue Indra Bekti. Terus itu lah akhirnya karir baru mulai lagi. Akhirnya itu karir pertama di TVS. Karir pertama gue itu tahun
sebelum tahun 97 95 gue punya talk show besar di Indosiar. Itu gue bertahan 3-4 tahun apa ya, Tali Kasih Keluarga Live Boy itu mah itu prestasi Talk Live. Iya, sebelumnya itu ya. Iya, ya kayaknya lo pernah diundang juga deh kalau nggak salah jadi salah satu bintang tamunya. Undang gua juga dong. Belum lahir. Bu. Ibu masih enong-enong. Iya. Udah, acaranya masih ada enggak? Udah nggak Udah ada, nggak ada. udah nggak ada. Tapi di situ pertama kali gue dapet piala Panasonic Award tuh dari Itu acara itu. Haleluya, haleluya. Ada berapa piala? Cuman 6. Cuman 6. Piala Panasonic Award cuman 6. 6 kali itu Panasonic Award. Iya. Ini makan ya, Oh, makan. iya, iya, makan. Sekarang juga, iya. Akhirnya ketumbaran lah sama si Aku Bahagia. Oh, iya, Betul. Gitu. Gue balik ya. Belum selesai. Oke, boleh aku cerita tentang Udah enggak? Jadi terus udah gitu tadi. Oh, seru banget. Kalau mamanya Kak Inbek ini Kak Inbek. Kamu berawalnya dari mana Kak Inbek? Berawal dari Mata nggak sih? Bukan, jago. Berawal dari Trini, ya betul sekali. kenal. Iya. Iya, bener. Sama Agnes dulu itu. Ya memang berawal memang dari saya keluarga yang sangat sederhana sekali dan Rumah di Menteng. enggak. Aku kan keluarga di rumah dulu sederhana. Siap-siap tisu. Ya, Ini jadi dulu itu mengundang bawang. dulu dari keluarga yang sederhana, TV masih hitam putih waktu itu. Tetangga udah berwarna. Saya nonton itu Kalau Tengku gue udah Yahya. keong dari lahir. Udah, Iya. orang. Terus. Terus apa namanya nonton tentang Teo Yahya di TVRI zaman dulu kan ya, kalau lihat TV kan wow pengen banget ya bisa jadi kayak gitu. Terus apa namanya SAFARI Safari gitu kan. Safari. Jadi Iya, penyanyi pada apa Show. nyanyi terus ada Eddie Sud sebagai presenternya gitu kan ya. Iya, Terus bener. aku akhirnya pengen banget kayak begitu, kita nyobain itu sama teman-teman gitu kan. Ya, belajar sendiri. Belajar sendiri gitu. Oke. Jadi host ceritanya gitu kan ya. Dan teman-teman tuh pada pakai baju ibunya, pakai baju bapaknya gitu kan, cerita seolah-olah jadi Temen lu artis. laki, pakai baju Enggak ibu. dong, ada Oh. perempuan beneran. Gua mikirnya gitu sama kan. lagi juga. Tidak, iya gue pikir. Yang laki sama laki. Gue pikir Bukan gini. perempuan. Gue pikir nih, temen gue pakai baju ibunya, gue juga gitu. Udah dong, bikinlah di rumah kosong gitu kan ya. Terus kan kalau di dulu kan Andika dan Safari itu kan kalau show tuh pasti ada asap-asapnya itu kan. Apa namanya? Gila. Astaga, gua kaget loh. Kenapa, Bu? Gila enak banget bang. Iya. Beneran ini. Smoke. Ya, smoke itulah ya, Fogging. fogging itu kan. Iya, fogging. Nah, kita juga pengen dong biar ada asap-asapnya. Itu Pakai asap. sampah itu ya, sampah kering kita bakar ya kan. Bakar. Jadi itu asap itu kan seolah masuk TV. Kita sambutin lah dia. Dia niati. Muncul lagunya kita pret gitu buat kita Oh, iya, kan. iya, Nyanyi pakai itu temen tab. gue. Nah, nong. Karena asap sampah mah. Batu-batu nggak lo? Wah, dia penting. Jangan betul. Seolah-olah di shoot gitu kan ya. Nyanyi lagi tuh dia tuh dengan bercucur air mata dia. Karena asap sampah itu ya. Tapi itu bahagia banget dan Tapi akhirnya lu tuh- bilang juga yang sebelumnya lu juga ngikutin semua lomba karena lu pengen Oh banget. iya, betul iya. sekali. Ikutin lomba-lomba semua. Lomba apa aja? Lomba SD. dari SD Semuanya dari kecil diikutin. ikut lomba acting, lomba apa namanya Karena puisi segala macem, ikut Nyanyi teater, juga. nyanyi juga, paduan suara lah segala macem. Pokoknya sampai akhirnya aku di SMP itu tuh pertama kali banget di entah gimana ceritanya ada kayak talent scout gitu datang ngelihat kamu coba giginya lihat emang bagus ya katanya gitu. Coba kamu itu iklan close up dulu. Oh iya. Kayaknya Pertama- giginya matanya kamu masuk TNI ya nih. Gak ada hubungannya ya. Kan mau dicek. Aku bilang, waduh, aku ngomong dong sama tante-tanteku, sama mamaku segala macam, Model. Mak, aku mau jadi bidang iklan, Oh. Mak. Oh, yang bener, Nak. Iya. Oh, casting lah, pakai bus gitu kan, naik apa aja di Kuningan waktu itu. Matahari dulu tuh ya. Kuningan, Matahari Agency. pokoknya sama si mbak-mbaknya tuh, ini nanti alamatnya ke sini ya, kamu casting ya katanya. Udah kita datang ke sana, naik bus ya, pakai baju bapak kita gitu kan. Nggak pernah tahu pertama kali casting kan. Iya. Langsung Belum ada casting. asisten dong, lu Belum. kan jalan sendiri ya. Busnya naik bus nomor 66 apa itu dulu. Terus udah gitu casting. Oke, coba senyum.
Senyumnya belum bisa 3 jari, belum bisa kan? Gitu belum bisa. Harus gitu ya? Gitu. Senyum coba itu. Terus gitu, kamu ternyata jadi pemain basket ya. Baju kegedean. Iya, dulu gua kurus cengkring begitu kan. Suruh pakai baju basket, baju kegedean, sepatu kegedean. Udah pokoknya kita cobain ya. Nama juga casting, sok-sokan pakai coba main basket. Set, itulah main basket. Padahal nggak suka main basket gitu kan ya. Dah pulang, kita di rumah belum ada telepon, belum ada handphone. Belum ada handphone. Belum ada kan? Baru ada land phone kan. Iya, itu pun juga gak punya kita. Tahun itu aku gak punya, kita udah punya gitu. Makanya kan aku tuh Kasian banget sih lu, Bo. salah. Udah lah ya, pokoknya akhirnya aku tuh harus kalau kan aku hubungin dia. Jadi sama dia udah selesai casting, kamu apa namanya hubungin kita. Kalau misalnya kita hubungin kamu, dia bilang gitu. Karena penasaran ya, pokoknya besokannya langsung aku telepon, Mbak, tuh di telepon umum. Iya, coba hubungin. Nggak, aku yang hubungin di telepon umum. Biasanya orang casting ngejar. Iya, gitu. Pokoknya ditanya sama mama, gimana tuh dek? Gitu. Pokoknya semua keluarga tuh udah tahu. Karena dia bilang mau jadi model. Iya, mau jadi bintang iklan. Iya, Gitu kan. iya. Tuh pokoknya pakai koin gitu kan, ceplung, tutut. Mbak, gimana Mbak? Ini apa saya Bekti? Oh yang kemarin casting itu, iya. Iya nanti dikabarin. Besok aku telepon lagi, telepon lagi. Tiba-tiba di TV udah ada di close up si Tekurian yang dia di. Jadi nggak dapet. Kecewe Padahal lu udah umbar ya, lu udah umbar satu dunia. Udah umbar satu dunia gitu. Mana Dek? Kata aku dipanggil Adek kan. Mana Dek? Itu udah ada orang lain di situ gitu. Jadi pelajaran buat lo ini apa? Hah? Kejadian itu memberikan lu pelajaran apa? Tidak bergerak. Saya langsung ikutan lagi casting-casting yang lainnya. Itu. Sampai akhirnya aku ikutan apa namanya tuh dubbing Candy. Jadi itu casting kan aku ikut teater kan. Terus teman aku di satu Itu teater. Sanggara di tim kan. Bukan masih di SMP dulu. Nah, terus akhirnya masuklah apa namanya di casting untuk Candy itu, jadi suaranya Archie namanya dulu gitu kan. Alhamdulillah tuh di situ dapat pemasukan, bantuin orang tua lah ya gitu. Lulus SMA, di SMA udah ikutan apa casting lagi, coba-coba dapet lah. Tapi lu yang tralala-trali ini Belum. Masih jauh. Kan ibu nyendok Udah dulu. gede. Belum, Bu. dia masih keren. Oh iya, Masih memang. panjang lu perjuangan dia. Oke, Terus akhirnya tuh SMA itu casting dapet lah casting sempet jadi pak figuran gitu ya sama Fadlian tuh yang kembar tuh. Oh iya, tahu gue tahu. Ya kan? Nah, itu kita cuma dibayar 100.000, dapetnya di dulu ujung. banyak kan sih, Nek? Lumayan sih emang, tapi dapetnya di ujung gitu kan. Di ujung nggak tayang lagi gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi gue pernah ngalamin juga tuh hal-hal kayak gitu. Tuh. Yang akhirnya dikat ya. Syuting, Iya. udah nobar, mau nobar. Iya. Sayangnya gitu, kita nobar yuk. Enggak keluar. Kalau Eko pernah waktu itu diwawancarain di sekolah Eko dari Iya. Antv nih ya, Antv ya. Antv. Ada ya nih ya. Ada. Masih ada ampun. Ini maksudnya Antv. Kan gue dulu tuh kontrak. Ada. Jadi sama Antv, gue seneng banget ada bertiga nyanyi. Ya. Yang cewek cantik, dia yang tengah-tengah. Ya. Iya, jadi sekolah kami ini. Oh, gue juga pengen. Iya, jadi maksudnya Biar masuk TV. ikat. Oke, jadi Udah, akhirnya jadi ngerti perasaannya. Iya, ngerti makanya kan bener-bener dari gitu nol ya, tadi kan iya, tadi benar, bilang itu betul. kan bener-bener kita tuh merasakan sebuah proses kan, Iya, benar. berjuang untuk bisa. Memang itu aku tuh cita-citaku memang jadi akhirnya pada saat setelah melihat TV itu aku pengen jadi artis gitu. Pengen di bidang Di entertainment. bidang entertainment itu. Jadi dari kecil udah ditanya Pokoknya dia cita-citanya mah mau jadi apa. Bukan gitu. entertainment lagi, pokoknya artis. Iya, apapun artis. lah. Itu ya. Apapun, Selebritis gua harus gitu. hadir, gua yang tampil. Iya gitu. Pokoknya akhirnya ambisius kan gitu, sampai akhirnya ikut casting sana, ikut casting situ segala macam, ikut lomba modelingan, sampai akhirnya ikut lomba-lomba model yang di mall-mall kayak Matahari gitu, kayak Sagenangku gitu ya, di mana di Mestik gitu. Sagenangku yang Dapat Pokoknya ya jalanin pasar ya. raya itu, you name it ya, ikutin itu sampai akhirnya lomba itu aku nggak boleh ikutan lomba lagi di situ karena udah sering menang. Juara 1 lumayan Bu. Iya, lumayan, dulu, Bang. dapat voucher 500.000 gitu. Dulu mah banyak ya, 500.000. Dulu banyak, lumayan. Tapi sebenarnya lu tuh memang pengen
pengen jadi artis karena pengen terkenal gitu ya? Iyalah, gimana lagi kalau bukan terkenal kan? Jangan emosi. Lu orangnya darah rendah sekarang. Dari tinggi. Akhirnya setelah dari udah kasih itu, nah aku ikut. Nah kira tahun 96 itu kuliah kan, kuliah Oh, lu di sempat London kuliah? School of Kuliah di? Public- London School of Oh. Public Relations. Ambil sekretaris juga? Enggak, Desa. Oh dia, oh sama. Masa sekretaris Tandy? Ya kan gue nanya baik-baik aja. Oh iya bukan. Bisnis. Kan Eko pernah menjuri Yei kan? Betul. Nah ini dia ceritanya ya. Besok kalah Ya. menang. Menang. Oke, nggak masalah. Jadi tahun 96 aku ikutlah diundang Cipta Bintang Sinetron namanya. Cinta. Cipta Oh, Bintang Sinetron. Oh, bukan Cipta Pesona Bintang ya? Bukan, itu nyanyi-nyanyi kan, kalau dia kan acting nih. Nah, apa namanya tuh nasional kan. Tiap daerah tuh ngirimin pemenangnya gitu. Aku dapatlah tuh juara 1 dari Jakarta. Astaga. Tuhan, ini kalau syuting dekat rel kereta gini nih. Tadi rumah tangga lagi pecah kiri. Sekarang kereta ya. Nah, akhirnya final lah tuh ya, itu live disiarkan di 6 stasiun TV swasta. Wow. Ya, apa? Ya. Mbak Debbie adalah salah satu jurinya, mungkin udah lupa kali. Kalau aku kan nonton Mbak Debbie juga kan waktu di Lenong Rumpit, aku ngikutin banget gitu kan. Lenong Rumpit itu favorit aku sama mamaku gitu, aku mah ya. Terus kan itu nonton banget itu, terus sampai tahu ada yang nggak pernah aku lupa itu Mary van der Bar boga Mehita Wati. Itu namanya. Iya, Iya, bener. Namanya itu di Lenong Di Rumput. Lenong Iya, Rumpit bener. gitu kan. Terus Kembangnya akhirnya- kan dia ya? Bukan lagi kembangnya dia. Sampai akhirnya ya itu menang juara 1 nasional gitu. Waduh. Disiarin satu TV swasta, papa di rumah nangis, Bangga terharu, bangga gitu kan. Aku pikir bakal jadi pemain sinetron kan abis itu kan. Rupanya masih banyak Enggak, lagi proses. Betul sekali tidak juga ya, kirain Lu orangnya nggak pernah puas ya? bukan lagi. Akhirnya ternyata nggak jadi pemain sinetron. Aku dapat itu ikutan Abang None Jakarta kan. Dari wilayah juara 3 lah. Jakarta mana? Jakarta Timur. Padahal aku kan Jakarta Selatan. Kenapa aku ambil Jakarta Timur? Karena Jakarta Selatan itu banyak yang cakep-cakep. Jadi aku nggak pede ya kan. Ke Timur alhamdulillah Tapi bener. pintu di akal nggak pintu. Bukan berarti mereka nggak bagus-bagus ya. Oh, iya. Bagus tapi alhamdulillah bagus gitu. Iya, betul. Lu mencoba mewakili Jakarta lain lah Iya, ya. benar. Mewakili Jakarta lain. Iya, betul. jadi dapat tuh kan juara 3 tuh kan, kalau 3 besar dikirim ke provinsi. Iya. Nah di provinsi itu satu finalis sama Adrian Maulana waktu itu. Itu tahun 97 ya, 97. 96 dapat juara 1 nasional itu, 97 itu Abang None. Abang None di apa provinsi kalah. Di situ aku kecewa. Kecewa lagi. Merasa kekalahan. Padahal terima aja ya. Gak bisa Bu, beda. Ini pengen banget menang ya kan? Lu ngasih buat Bahkan nggak masuk top 10. Nggak ada gitu-gituan kan, kalau Bang None itu nggak ada top 10, ini baru sekarang aja pakai kayak gitu-gituan, seharusnya sih nggak usah ya kayak gitu. maksudnya nggak usah ngotot-ngotot amat. Nggak bisa, soalnya itu aku harus, biasanya kan menang-menang mulu, orang juara 1 nasional Cipta Bintang Sinetron. Iya, Oh yang ini aku Tak juga itu kabur masuk lo. TV juga. Udah menang sekali lu pengen terus. Ya. Jadi tahun 90 masuk TV juga kan itu kan, masuk RCTI waktu itu, disiarkan langsung juga itu. Pas aku kan kalau dilihat di Abang None, aku abang cilik karena Kelinci. kelinci. Pendekar. Pendekar muncul nomor 1 dan itu Tapi PD si dia Mike- juara, Bo. Dia Iya. PD-nya juara. Iya, iya. Dia itu yang gua salut. Iya. Jadi itu canggih kan, mic-nya itu dari bawah ke atas tuh gitu ceritanya. Muncul kita sebagai peserta finalisnya, nanti kalau itu muncul baru assalamualaikum gitu kan ya. Muncul terus pas lagi itu kan di JCC bikinnya. Gede banget itu kan. Wow tinggi, gitu. iya. Pas muncul terus nggak nyala tuh mic. Harus assalamualaikum, satu lagi sini gitu kan. 3 kali. Pas muncul di sini nggak nyala. Gua langsung yang kedua teriak lebih keras lagi. Langsung lagi. Oh, karena di depan nggak nyala. Gak nyala di awal ya kan gitu kan. Set muncul tuh gitu. Assalamualaikum harusnya bunyi kan. Lah gak bunyi. Pas assalamualaikum biasa gak bunyi. Gua langsung yang kedua teriak kenceng-kencengnya untuk dengeran. Tapi ini abangnya brutal ya, Bo. Wakil Jakarta. Kalau waktu itu Titi DJ, Indra Safera sama itu MC-nya. Bukan, siapa? Titi DJ, Robi Tumewu ya. Oh, oke. Ya kan lagi happy-happynya tahun Iya, benar. 97 itu Happening kan. banget mereka. Iya, tuh ya Allah. Seneng banget bisa melihat mereka kapan gua bisa kayak gitu Oh, gitu tetap, kan ya. tetap emang tujuannya mulia ya, Bo. Iya. Pengen ada di antara mereka. Mereka, Iya, iya. Impian. Iya. Tapi kan sebenarnya itu waktu pas preskon Bang None, pokoknya kita dibilang jangan
Abang None itu menjadikan batu loncatan lo menjadi artis ya. Gitu diwanti-wanti Tapi banget. banyak loh sekarang. Nah, makanya. Dengar dulu ini Nah, di dengar dulu puncaknya nih nih, ya kan. puncaknya. Udah dong. Oke. Prasko pokoknya hati-hati jangan sampai ngomong begitu-begitu ya. Nggak boleh dibilang, nggak boleh kita Nggak boleh menjawab sebagai batu loncatan, Loncatan. jadi wanti-wanti nih. Itu, udah dong. Waktu Pas preskon. preskon ya. Jadi pas preskon itu mau menuju ke malam final lah gitu ya. Preskon seluruh wilayah tertuduk dijajarin. Oke, di sini ada yang mau apa namanya ngomong nggak gitu? Maksudnya siapa yang mau coba? Oh, saya kan harus memperlihatkan harus masih tunjuk skill. Betul, Iya, betul. iya. Muncullah set gitu. Oke, menurut kamu apakah dipancing nih sama wartawannya? Apakah Abang None itu sebagai batu loncatan kamu menjadi artis kata? Iya, betul. Gue bilang gitu. Karena diwanti-wanti, Mak. Dia nyangka. Kalau ada gua di situ ya, kalau Udah ada gua di situ, dibilangin, gua itu jambak gua bawa pulang. siapran gue langsung, aduh. Ade kan panggilannya, kenapa dijawab gitu? Ya betul kan kita lihat kan ada mau di Tusnedi, ada si ini gue bilang gitu. Bisa saja bisa menjadi sebuah batu loncatan kita untuk bisa menjadi artis dan itu cita-cita saya. Saya nggak menang. Dimarahin abis gue sama chapron gue. Kenapa lu ngomong begitu? Kata gitu. Ya keteleplosan aja begitu. Habis dipancing apa? Kejujuran dia kan. Jujur kan dari diri kita sendiri. Emang media itu suka Mancing, iya kan? Udah lah kok gue ngomong begitu akhirnya. Nah dari Abang None terus coba ikutan majalah Aneka gitu. Yang senyum Jadi, tiga jari, Kak. senyum tiga jari. Masukin Kak ke majalah Aneka. Alhamdulillah juga tahun 99 itu tahun 96 itu ikut Sanggar Ananda juga, ikut Lenong Bocah sempet. Cuma jadi Dracula doang. Apa-apa Bu, yang penting muncul. Gitu. Jadi figuran juga, tapi nggak apa-apa, kenal sama Aditya Guma, ya kan Oki Lukman gitu-gitu dulu tuh. Sampai akhirnya ya udah aku ikutan coba apa di itu kan. Sebentar aku sempat jadi kerja juga. Jadi daber di Indosiar waktu itu. Sebelum ke Dabernya siapa? Daber isi suara film Iya, tahu, apa ada apa Sailor Moon. Jadi Sailor Moon ya? Bukan dong. Dia jadi apanya? Jadi apa pahlawan bertopeng itu loh, Tuxedo bertopeng. Tuxedo bertopeng itu? Iya, aku. Coba. Sailor Moon. Kamu jangan kemana-mana. Aku akan membelamu. Hidup! Gitu. Terus apa namanya? Daber bahasa Inggris. Jadi itu di waktu pas tahun 98 itu, pokoknya ada Pak Hartono ya, Menteri Penerangannya itu mengatakan bahwa film-film Mandarin India itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Agak aneh sih memang sebenarnya ya. Dan Kenapa itu nggak bahasa Indonesia aja? nggak ngerti tuh pokoknya. Akhirnya aku casting kan di Indosiar itu. Terus yang castingin aku, kamu kenapa nggak jadi pemain sinetron sih? Ini gini-gini. Enggak Pak, siapa tahu jadi daber ini aku bisa batu loncatan, aku bilang gitu aja. Keterima lah ya. Pokoknya keterima. kata kuncinya. Iya, Batu batu loncatan. Hari ini kata kuncinya apa? Batu loncatan. Jadi akhirnya ini kan lolos kan jadi daber bahasa Inggris. Jadi film-film Mandarin udah kita Pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris jadi, hey, you kill my brother. I will kill you right now. Tusuk kan. You kill me. Dia beneran ya. Dia real. Kita harus begitu kan, harus ekspresi di situ. Nah akhirnya, tapi di Pas situ lagi juga lu bilang lagi dabar mau you kill terus pencet terus bukti jadi gimana? You killnya pas bagian dia ke pause jadi gimana? mata, hey, kill me. Ya, tapi di situ aku juga kerja juga sebagai GRO, Guest Relation Officer New York Cafe. Oh, banyak. Jadi siangnya daber, aku malamnya jadi itu ya buka pintu orang mau tempat duduknya di mana misal penuh tuh lihat apa Greeter ya? Iya betul, Indra Safera datang ke situ nonton Udah kenal artis sebelum? belum kenal aku cuma dari jauh doang lihat Indra Safera kan dulu udah ngobras apa segala macam Iya, iya. udah mulai juga kan di Lenong Rumpi juga ya iya. apa hari-hari mau juga kan Iya, nonton iya, banget ya aku tuh dulu tuh ya Allah lihat Mbak Debbie segala macam gitu. Iya. Yes, Iya. waduh, keren banget ya. Hits banget. Sampai akhirnya ya udah itu impian aku, terus itu kerja juga malam hari itu, kemudian alhamdulillah sampai akhirnya aku coba ke majalah Aneka tuh baru tahun 99, aku coba kirimin ke majalah Aneka.
Terus Itu pengen jadi apa model pokoknya. model juga kan, mau jadi model Aja dan dicobainnya. Ya. mau dicobain. Supaya karena tujuannya ingin Ingin Jadi jadi artis. artis. Nah, terus akhirnya aku ikutan sambil nunggu pengumuman. Astaga, tukang putu lewat. Ya ampun. Macam hidup ya godaannya tuh banyak banget. Iya benar. Sambil nunggu pengumuman, aku juga ikut teater-teater kayak di mall-mall gitu kan, jadi kayak operet-operet gitu. Nah, pada saat ikut operet itu ada yang kayak yang suka manggil-manggil kita lah ya, itu kenal sama orang Tralala Trilila gitu. Bekti, kamu mau nggak casting Tralala Trilili? Hah, mau? Aku bilang gitu. Itu kan itu udah mulai. Udah nonton tuh. Udah Karena nonton waktu itu kan dulu kan Agnes sama sama Ferry yang dari NA. NA. Oh iya benar, dulu awalnya ya. Iya. Aku lihat mereka kan nonton, wah mau coba ya soalnya Ferry mau diganti nih katanya gitu. Udahlah casting. Jadi malam hari itu aku tahajud minta sama Allah, ya Allah, sampai hujan-hujan aku minta semoga aku bisa jadi artis ya Allah gitu. Minta jadi artis bener aku minta. Padahal Tuhan bilang gini, bukannya lo udah. Belum dong Bu. Oh iya benar. Belum apa-apa Bu. Iya, benar. Belum terkenal. Iya, Belum. Semoga aku jadi artis ya Allah. Semoga aku berhasil casting besok gitu dan mudah-mudahan aku bisa masuk final itu sih. Lu beneran didoa Beneran demi Allah tahajud. Iya. Pada malam itu hujan-hujan, katanya kalau hujan-hujan itu mustajab ya. Iya. Terus udah minta sama Allah gitu. Besokannya ketemu sama si Agnes kan. Wah, dia kan udah terkenal lah ya. Kan, Tapi dan- belum berubah ya. belum ada perubahan Masih apa-apa kecil. gitu kan, masih ya. Masih Kak, masih gitu. mungil. Masih mungil. Kelas 6 SD. Aku udah umur 21 tahun waktu itu, Mbak. Tahun Oh, 99. gitu. Iya. Dia masih umur berapa, Agnes? Ya, 12 masih ya, 12 belasan ya. tahun, 12 tahun kan masih 6 SD kan. Masih asli ya. Masih asli. Maksudnya lucunya. Iya. Iya benar. Udah ketemu sama Agnes. Tapi emang gitu, untungnya aku bisa bahasa Inggris ya, gitu kan. Senang Aku sudah bahasa Inggris juga. waktu itu. Udah. Wah, Ya kan udah di PH dia ikut sekolah lagi dulu. iya, aku ya. iya. Terus ngomong caci kok kok nyambung ya gitu. Akhirnya Lu kita berasa akrab banget casting. pokoknya. Oh, bener lah pokoknya so akrab akan aku Iya, ya. iya, bener. Tapi dia tuh bantu banget sih. Ah. Nanti ngomongnya gini ya, Ya, Kak. ah. Udah. Hari itu casting, hari itu keterima. Astaga. Akhirnya langsung Langsung syuting. keterima. Langsung Nanti keterima. jadi pas lagi udah Jawab doanya ya. jadi jawab, jadi pada saat itu, Dijawab. oke Bekti katanya siapa Mas yang kumisnya tebel banget tuh orang SCTI. Paraden. Adam. Bukan. Oh, Bung Willem pasti tahu deh. Oh, Bung Willem ya. Senior itu. Dia kan kata Lepta. Ya, benar. Ya, Bung benar. Willem kan kumisnya tebel gitu. Bekti, wah, gak bagus kamu. Jadi dipanggil sama Bu Ice kau mah. Oh, Bu Ice Iya, Komar. iya. Produsernya rumah ya. Iya. Ibunya siapa tadi itu? Amara. Terus apa namanya, Indra, coba duduk sini ya. Pokoknya aku dibilang udah didownin duluan tuh. Dia dibilang nggak bagus kan gitu. Ya Allah, udahlah ya. Ya, Udah doa, casting, bener ya. segala macam gitu. Duduk Ikhlas pokoknya. pasrah. Tapi menurut Ye sebelum mendapat itu, menurut Ye Kayak you did a great job. I think so, ya, Iya. I think so. Iya, Kan itu. percaya diri aja gitu Iya, ya, Bu. iya, Itu iya. yang Tapi perlu kok dipeluk begitu kan. dicobanya, Kalau ya. dibilangin sama Bung Willem, bagus kamu coba tuh ngomong sama eksekutif produser atau Bu Ice Komar coba duduk situ. Oke Indra, kamu keterima ya. Alhamdulillah ya Allah. Aku panggil dia Mami kan. Mami terima kasih banyak. Aku bilang gitu. Ini pertama kali aku bisa masuk TV. Ya Allah, itu impian aku. Aku bilang gitu kan. Oke. Nah, minggu depan langsung syuting ya. Nah, tapi hari itu ternyata sebelum aku ke Tratiri, aku dapat kabar kalau aku masuk final Apnon. Top Guest Aneka. Oh, Aneka. Waduh, Masuk juga. final. Ya Allah, Jadi kemarin berdoa itu semua Terjawab semuanya. Betul. Jadi tanggal 3 Maret tahun 99 itu adalah hari bersejarah buat aku, semuanya tuh kayak dapat semuanya gitu. Oh iya, ingat ya, 3 Iya, Banget itu karena tanggal itu itu gitu. the best Sejarah, ya. betul. Jadi tahun itulah akhirnya kayak Tuhan tuh kasih jalannya Buka gitu jalan, kan. buka Ini jalan. buka jalannya. Kalau Jadi- begitu saudara-saudara Belum, kita tumpang belum. tangan di atas. Ada akan diberkati oleh yang maha kuasa. Tuhan jamah kita. Bukan itu. Salah saya. Kok beda login ya nih?
tanggal 3 Ya. Maret Ya. bulan 3. Iya. Oh, 99. Ya, Tahun 99. tahun 99. Itu pecah telur kita berdua tuh kayaknya ya. Iya. Gitu ya. 95, gue 95, 95. 96. Nah, udah akhirnya Jadi misalnya gue udah jadi artis duluan sebelum udah, aku udah lihat Tendi, udah dengerin dia di Hard Rock gitu kan. Udah luar biasa emang sombong banget nih orang. Nah, Cuma ingetin aja, Bob. Ingetin. sampai akhirnya udahlah tuh masuk ke Aneka juga, terus jadi di apa? Trelli. Nah, itu tahun 2000. Abnon lo menang gak sih? Kalah! Tadi aku udah cerita. Astaga. Aduh. Lo kalau kalah gak terima banget ya. Bener ya orangnya. Tahun 2000 aku apa namanya akhirnya kita bikin siaran radio. Nah, ini ketemu sama Tendi. Ketemunya. Jadi tahun 2000 aku dibilangin sama Uli Hadinansyah itu temen kita gitu kan, dia siaran di Hard Rock kan, didengar bahwa ada pembukaan di MTV Radio namanya gitu. Itu kan grupnya MRA tuh mah. MRA, Jadi Hard Rock FM grup. buka, MTV Radio. buka. Nah, kita apply deh tuh, dibikinin apa surat application itu sama Uli kan, Uli pintar bahasa Inggris tuh, dibikin tutut kepanggil, tes suara masuk itu yang tes slide tadi, Iya, masuk akhirnya tes kan itu udah mulai sibuk kan, Trelli juga udah mulai syuting, jadi aku pas udah akhirnya keterima masuk tuh, terus ada Atta, Kemal gitu. Nirina, satu angkatan tuh sama kita. Jadi radio announcer. Betul. Si Atta sampai ngomong gini, ini ngapain sih kakak-kakak Trelli masih mau radio juga? Ya biarin aja, gue bilang gitu. Kenapa emang ini impian Lu gua udah mulai juga. belagu ya kan? Iya udah benar, ngerti. lumayan Nah. dikit lah. Ya kan udah model dan penyiar juga ya gitu. Jadi ini juga cukup naik begitu ada Iya, Betul, jadi beda. alhamdulillah. Aku juga masuk pernah nominasi. Maksudnya Eka juga jadi engeh. Iya. Sebelumnya Eka nggak engeh. Betul. Berapa tahun sih di situ? 3 tahun Oh, 3 tahun. Trelli itu. Nah, Kalau Ferry itu berapa lama? sebentar dia cuma Ya, setahun sebentar. kayaknya. Nah di situ tuh pas kita lagi coba bikin demo kan, kalau siaran itu kan kita harus coba bikin Iya. demo. Pagi-pagi ketemulah sama Ibu Indi sama Bapak almarhum Indra Safera. Insaf, Lift. baru Aku ya di lift. deg-degan ketemu dia kan. Insaf udah gini-gini. Itu ke gue. Karena di pojok kecil kurus gitu mah kasihan banget. Pengen ngasih duit ya kan. Pengen ngasih duit tapi ya enggak tega pakai topi gitu. Kayak tukang siomay. Pojok gitu ya. Mbak. Jadi gitu Mbak. Tadi udah berjalan pagi kan, kita mau baru bikin demo gitu. Terus Insaf bareng sama gue karena waktu itu kan setelah Erwin Parengkuan masanya tuh ada sama Farhan kan. Iya. Farhan lagi nggak masuk, jadi gue ditandemin sama Indra Safera. Satu hari satu lift sama dia, bukan di pojok gitu. Gue sama Insaf gini aja, tuk gitu. Kayaknya pengen ngasih kode. Ini ada siapa sih gitu. Iya kan, terus bukakan pintu lift ya. Lift, Iya kan? muncullah kita keluar Itu lah. kan lantai 8 Sarina Tamrin. Kalau lurus itu Hard Rock FM, kita MTV Radio ke kanan gitu. Terus kita ke kanan. Si Tendi lanjut tadi cerita selanjutnya. Insaf nanya, "Mbak, siapa itu?" Itu. Bukan, Tendi yang nanya. Gue yang nanya ya? Itu Oh iya, gue nanya. Insaf. Karena kan dia mukanya udah di majalah kan, Iya, udah di iya. TV. Jadi gue yang kayak tuh udah mulai ada di model-model, Iya, sama iya. Puji ya, lu sempet dipuji Iya, juga. oke. Jadi wajahnya dia memang udah mulai berkeliaran gitu. Cuma gue ini lupa nama dia siapa gitu. Pokoknya pas saat itu gue nanya, "Mak, siapa ya Mak ya?" Gue gitu. Insaf dengan tenang mukanya lurus bilang gini, "Anang." Hah? Anang siapa? Anang siapa? Artis nanggung. Ya, gue sempet tawa Pak, aduh banget gue gitu. Sekarang skuter kayak Iya, gitu. gitu. Dulu dia bilangnya Aku anak bilang artis anak waktu itu nanggung. kan. Ya udah, akhirnya maksudnya disitulah aku siaran radio tahun 2001 aku nyanyi yang aku bahagia. FBI. Nah, baru akhirnya 2003 inilah saat-saat menegangkan dan mendebarkan. Wow. Sebelum namanya bukan Ceriwis, namanya Gulali. Bikin Setelah demo, demo bikin itu demo. kita bikin pilot, minggu depan udah live ya, kita gitu, dibilang gitu. Baik. Tapi Lina nggak mau nama itu karena terlalu negatif bawaannya Oke, gitu. kesan. Delman Go. Debbie dan Elman